Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat embun dimanapun berada saat ini. Puji Tuhan, pagi ini kita masih beroleh kesempatan untuk bertemu dalam tayangan channel YouTube Embun Elioteria Misi Berkat untuk Negeri. Kami bersyukur karena setiap hari kami boleh bersama-sama mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama memuji menyembah Tuhan, menyediakan waktu untuk berdoa bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Yakin dan percaya bahwa semua yang boleh kita lakukan saat ini akan terus menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang kami rasakan saat ini. Kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat. Roh Kudus-Mu menjaga, memelihara kami hingga pagi ini Tuhan. Kami sungguh merasakan kerinduan akan Engkau. Kami rindu untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Hari ini kami membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Meski kami sangat menyadari bahwa tiap-tiap hari kami Tuhan, kami telah melakukan dosa. Namun kami percaya oleh karena kasih setia-Mu Tuhan, Engkau masih mau menerima kami. Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami, hingga kami boleh layak ada di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Ini kami Tuhan, terimalah persembahan pujian kami bawa sebagai ungkapan syukur kami atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, kerinduan kita akan kedekatan kita kepada Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian dengan judul Hanya Dekat Allah Saja. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya.
Sungguh indah hadirat-Mu yang kami rasakan saat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada saat ini, tinggal di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami merasa selalu rindu akan Engkau. Kami haus akan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami percaya melewati ketaatan kami, melewati kesetiaan kami untuk terus mencari Engkau. Hidup kami ini boleh berkenan kepadamu Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami rindu sabdamu. Kami percaya Tuhan, setiap sabdamu boleh menguatkan kami dalam menjalani kehidupan di tengah dunia ini Tuhan. Mari Tuhan, urapi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi terang dalam kehidupan kami. Boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Segala pergumulan kami, segala rencana kami mau taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya oleh karena tuntunan-Mu, hanya karena oleh campur tangan-Mu Tuhan, kami boleh hidup di tengah dunia ini dengan kekuatan yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang siap untuk mendengarkan firman. Shalom saudara, jumpa kembali dalam channel Embun. Kali ini bersama saya, Pendeta Regina. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai dengan 11. Namun pada saat ini saya hanya membaca ayat 1, 2, dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Hendaklah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini melalui channel Embun kita boleh bersyukur dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Kita merenungkan betapa baiknya kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan, bahkan juga dalam perjalanan iman kita sampai saat ini. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Mengingat Kebaikan Tuhan serta Menjadi Wadah Kasih-Nya yang Besar. Dalam terang firman Tuhan pada hari ini, sebagaimana dalam Mazmur 105 ayat 1 sampai 11, si pemazmur mengajak kita bukan untuk menengok ke belakang, melihat masa lalu, atau terikat pada masa lalu, melainkan untuk melihat jejak-jejak kebaikan, kesetiaan, bahkan juga perbuatan serta pertolongan Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Menariknya, renungan firman Tuhan pada hari ini, khususnya teks Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai 11, disandingkan dengan subtema yang sangat menyentuh hati. Sebagaimana Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, subtema sepanjang bulan Juli ialah karya Kristus memberdayakan perempuan dan anak untuk menjadi wadah perwujudan kasih dalam komunitasnya. Menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apa hubungan antara puji-pujian atas perbuatan Allah di masa lampau dengan pemberdayaan perempuan dan anak pada hari ini? Mari kita bersama luangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, perhatikan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dari firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan untuk bersyukur dan menceritakan perbuatan ajaib Tuhan. Pemazmur membuka bagian ini dengan rentetan kata kerja yang aktif. Bersyukurlah, serukanlah, perkenalkanlah,
bernyanyilah, bermazmur, dan percakapkan. Mengapa ini penting? Karena dalam iman Kristen bukanlah iman yang pasif atau diam, melainkan kita hanya bisa mengalami kasih Kristus kalau ada dorongan yang kuat dari dalam hati kita yang muncul dalam tindakan-tindakan nyata. Dalam konteks pelayanan hari ini, keberadaan perempuan dan anak seringkali memiliki kepekaan yang luar biasa untuk menjadi pembawa cerita tentang kebaikan Tuhan. Seorang ibu misalnya, seorang perempuan dalam komunitasnya, dalam kelompoknya seringkali dikaitkan menjadi tiang doa bagi keluarga. Bahkan anak-anak dalam kepolosannya, bahkan juga dalam kesukacitaannya, seringkali dikaitkan dengan kejujuran. Dan ini juga sangat berkaitan dalam kehidupan kita pada masa sekarang. Ketika Kristus menyentuh kehidupan manusia, maka hidup kita saat ini seharusnya dimampukan untuk menjadi wadah yang menceritakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan manusia, melalui perkataan, melalui pikiran, bahkan juga melalui perbuatan nyata di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Berikutnya hal yang kedua dari firman Tuhan pada hari ini kita bisa melihat di ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dari firman Tuhan, maka poin yang kedua kita diingatkan untuk mencari Tuhan, mengingat janjinya. Ibu bapak saudara, dunia seringkali memandang sebelah mata keberadaan perempuan dan anak-anak. Bahkan dunia juga seringkali menganggap mereka sebagai kelompok terkecil, lemah, dan sangat rentan untuk mengalami ketidakadilan. Namun firman Tuhan bagi kita pada hari ini menjadi pengingat, bahkan kekuatan untuk mencari Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan bagi semua orang, termasuk bagi perempuan dan juga anak-anak. Kekuatan kita sebagai orang percaya, kekuatan kita sebagai orang Kristen tidak bersumber dari status sosial ataupun validasi dari manusia, melainkan bersumber dari wajah dan kasih Tuhan yang senantiasa menyinari kehidupan kita. Karya keselamatan Kristus yang telah dinyatakan melalui pengorbanan di kayu salib sejatinya telah mendobrak tembok pemisah. Kristus memberdayakan perempuan dan anak sehingga memberikan roh keberanian dan kasih. Ketika perempuan dan anak berakar kuat di dalam Yesus Kristus, maka mereka tidak lagi dipandang sebagai objek yang lemah, melainkan dipandang sebagai subjek yang menjadi agen perubahan yang aktif. Tuhan ingat akan perjanjiannya kepada 1000 angkatan, dan janji keselamatan itu juga berlaku penuh bagi mereka, bagi kita semua. Berikutnya, hal yang ketiga dari firman Tuhan pada hari ini, mari kita perhatikan kembali ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita perhatikan kembali ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dari firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan untuk menjadi wadah perwujudan kasih dalam komunitas. Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikan mereka tanah Kanaan sebagai milik pusaka. Maka dalam kehidupan kita masa kini, tanah pusaka atau warisan rohani yang Tuhan berikan adalah komunitas atau kelompok di mana kita ditempatkan. Contohnya keluarga, gereja, tempat kita bekerja, bahkan juga lembaga atau lingkungan sosial dimanapun kita berada. Kristus telah memberdayakan kita semua, memberdayakan Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya. Dan Kristus melalui hikmat-Nya telah merangkul kita, mendidik, bahkan juga menggerakkan kita dalam kepedulian.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kelompok maupun komunitas kita saat ini dipenuhi oleh lawatan Kristus, maka semua orang yang ada di dalamnya akan bersama-sama bergerak untuk bertransformasi menjadi tempat yang penuh kasih, yang penuh dengan kedamaian, serta saling menopang. Dari firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, baiklah masing-masing kita menyadari bahwa setiap orang tanpa terkecuali, termasuk perempuan dan anak, itu telah dipilih dan diberdayakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara adalah pribadi yang berharga, pribadi yang layak menerima kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Karena kita sudah dilayakkan oleh Tuhan, maka mari kita bersatu padu sebagai kelompok atau komunitas yang hidup, saling mendukung, saling melindungi, bahkan saling memberi ruang untuk terus berkarya dan juga melayani. Ingatlah selalu bahwa perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan merupakan janji yang Tuhan berikan bagi semua manusia. Jadilah saluran berkat dimanapun Bapak Ibu berada di setiap langkah juang yang saat ini Bapak Ibu geluti. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersama berdoa. Segala puji, hormat, dan keagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah Bapa kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami akan segala perbuatan yang ajaib dan kesetiaan janji Tuhan yang teguh dari generasi ke generasi. Di hadapan hadirat Tuhan yang kudus pada saat ini, kami merendahkan diri kami, serta membawa seruan doa kami pada saat ini. Kami secara khusus berdoa bagi kaum perempuan dan anak-anak di tengah-tengah gereja, keluarga, dan masyarakat. Kiranya melalui karya keselamatan Kristus mereka senantiasa diberdayakan. Berikanlah hikmat, keberanian, dan sukacita kepada kaum perempuan dan anak agar mereka dapat terus menjadi saluran berkat Tuhan, bahkan menjadi tiang doa, tiang kasih, pendidik yang penuh kasih dan penggerak di dalam setiap komunitas mereka. Kami juga menyerahkan anak-anak kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Lindungilah masa depan mereka, bentuklah karakter mereka agar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan jadikanlah mereka sebagai wadah yang memancarkan ketulusan kasih Tuhan sejak usia muda. Kami saat ini juga berdoa untuk persekutuan jemaat dan gereja tempat kami melayani. Ampunilah kami saat ini Tuhan jika seringkali kami masih membeda-bedakan atau mengabaikan peran sesama kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk saling menopang dan menghargai, sehingga komunitas ini benar-benar menjadi tempat yang aman, yang penuh kasih, serta menjadi perwujudan nyata dalam kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkatilah para pelayan firman, penatua, diakon, serta seluruh pengurus jemaat yang melayani, agar mereka diberikan kesehatan dan kesetiaan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkannya, kami meletakkannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berikanlah kepada mereka, para pemimpin kami, agar dapat menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Biarlah segala bentuk kekerasan, segala bentuk ketidakadilan, oleh karena pertolongan Tuhan, menjadi damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang mengalami kesulitan, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, bahkan duka cita di dalam kehidupan mereka. Nyatakanlah kuasa mujizat Tuhan yang ajaib, pulihkanlah yang sakit, hiburkanlah yang berduka. Berikan jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami kesesakan. Ingatlah
mereka akan janji Tuhan serta pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Ini Tuhan seru syafaat kami pada saat ini yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian layanan doa dan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali. Shalom.